jari dumat murik sampai hulu tu huang bentu pulau ita tawa ai mamalak. Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini tiba kita dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini itu sesuai dengan Nas Almanak GKE. Itu diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terlebih besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini boleh ada kesempatan bagi kami bersama untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Engkau ya Tuhan boleh mengurapi setiap hati dan pikiran kami pada saat ini, agar firman yang boleh Tuhan berikan dan sampaikan kepada kami pada saat ini boleh kami terima di dalam hati kami masing-masing dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, saya akan bacakan pemberitaan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-11. Yang dalam hal ini ada dua perikop, di mana perikop yang pertama Kristus pengantara kita, dan perikop yang kedua perintah yang baru. Saya akan mulai pada ayatnya yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perikop yang kedua, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam perenungan malam kita pada hari ini, dalam mengenal seseorang tentunya kita perlu proses untuk bertemu, berkenalan, sehingga pada akhirnya kita bisa berteman dengan seseorang. Nah, jadi dalam bertemu dengan seseorang itu, maka dalam suatu proses pertemuan maka kita boleh bisa mengenal orang tersebut. Jadi mengenal ini boleh menjadi tanda bahwa kita sudah tahu siapa dia dan tahu siapa orangnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, lain halnya ketika kita mengenal Allah. Dalam pengenalan kita dengan Allah, maka itu juga berarti bahwa kita tahu siapa Dia dan apa segala kehendak dan perintahnya di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Yunani, kata mengenal itu mempunyai makna untuk memahami atau mulai mengenal karena pengalamannya berkelanjutan. Dan asal kata ini atau dalam bahasa Yunaninya adalah ginosko, atau mengenal yang digunakan oleh Yohanes. Jadi dalam konteks ini mempunyai makna dan arti pengenalan yang berasal daripada pengalaman, yaitu pengalaman dalam menjalani hidup bersama. Jadi ketika seseorang mengakui bahwa dirinya mengenal Allah,
maka orang itu juga harus memiliki pengenalan yang berkelanjutan dengan Allah melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam hidupnya, dan itu bisa membuat kita mampu menuruti setiap perintah dan kehendak-kehendaknya. Dan inilah yang dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Lalu bisa kita lihat pada ayat yang keempat. Di situ dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pada ayatnya yang keempat ini ada kata kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan kata kebenaran di dalam ayat ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa ada realitas Allah yang diwahyukan daripada firman-Nya yang kudus. Dan perintahnya itu juga boleh menunjukkan kepada kita bahwa ada perintah langsung yang diberikan oleh Allah dan melalui para nabi ataupun rasul. Nah, kembali dalam hal pengenalan tadi, ada suatu contoh kecil yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita bersama pada saat ini. Ada seorang anak yang lahir dalam suatu keluarga, otomatis ketika anak itu hadir dalam suatu keluarga, maka ia juga akan mengenal dengan baik karakter daripada orang tuanya, adik ataupun kakaknya. Nah, anak-anak juga akan mengetahui bagaimana cara keseharian daripada kedua orang tuanya, misalnya mengetahui apa makanan kesukaan daripada orang tuanya, gaya berbicaranya, cara berjalannya, ataupun hal lain yang menjadi ciri-ciri daripada kedua orang tuanya. Itulah sebabnya ketika ada anak yang dididik baik oleh orang tuanya, itu pasti akan mengasihi orang tuanya dan menurut serta tunduk akan perintah-perintah kedua orang tuanya. Nah, begitupun sebaliknya ketika orang itu mengetahui segala macam keinginan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Pun juga halnya ketika manusia mengenal dan mengasihi Allah, pasti akan turut melakukan perintahnya. Nah, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan pada setiap perintah Allah itu merupakan bentuk daripada pengenalan akan Allah. Karena orang yang mengenal Dia akan mengetahui betapa besar kasih Allah di dalam kehidupannya sehingga ia boleh sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, orang yang mengaku dirinya bahwa ia percaya kepada Allah namun berperilaku jelek, berperilaku buruk, dan juga berperilaku jahat, itu tidak dapat kita katakan sebagai orang yang mengenal Allah. Orang yang percaya namun tidak melakukan kehendaknya itu sama artinya dengan suatu kekosongan atau tidak ada artinya sama sekali. Firman Tuhan pun sering mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, sama seperti halnya pada zaman sekarang, yang dalam bahasa gaulnya itu bisa kita katakan sebagai omdo, omong doang. Nah, ini kalau di TikTok sering dikatakan dalam videonya ganteng atau cantik doang, tapi tidak melakukan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, adapun di dalam mengenal Tuhan, kita juga perlu dituntut untuk menjalin persekutuan yang baik dengan sesama kita. Karena Yohanes mengatakan di dalam nas sebelumnya, itu ia berkata bahwa persekutuan antara Allah dan sesama itu sangat berkaitan erat antara satu dan yang lainnya. Jadi persekutuan kita dengan Allah itu mendasari persekutuan kita dengan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita hidup sebagai orang yang percaya dan mengenal Tuhan, maka cerminkanlah hidup yang taat akan kebenarannya, dan juga untuk kita dapat mengenal dan menjalin persekutuan yang baik dengan Allah, maka terlebih dahulu cerminkanlah hidup saling mengasihi sesama kita. Mari kita bersama-sama menjalin persekutuan yang baik terhadap sesama kita,
agar hubungan kita dengan Allah juga tidak terputus dan baik adanya. Kasih dan berkat Tuhan kiranya boleh dinyatakan atas kita yang boleh mendengarkan perenungan dalam firman-Nya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri akan perenungan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena pemberitaan firman-Mu pada saat ini boleh mengingatkan kami kembali bersama-sama untuk senantiasa hidup turut mengenal Engkau dalam kehidupan kami melalui setiap perilaku dan tindakan kami, serta kami juga boleh menjaga persekutuan kami terhadap Engkau melalui persekutuan kami juga terhadap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami simpan di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Tentunya dalam kehidupan yang kami jalani ada banyak proses yang kami lalui ya Tuhan. Dan itu boleh melemahkan kami dan kami terkadang boleh goyah dan jatuh ke dalam suatu kesalahan dan dosa-dosa. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau kuatkan kami bersama agar dalam kehidupan ini Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, dan pada malam hari ini kiranya Engkau juga boleh memberkati kami sekalian yang akan tidur pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh melindungi, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar pada besok harinya kami boleh kembali dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan, dan kami pun boleh kembali menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tuntun selalu kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin.